kasus ini viral. Setelah kasus ini viral. Oke, setelah kasus ini viral, ada perubahan perilaku lebih tertutup. Lalu apakah ada perubahan-perubahan kebiasaan lain, Pak, yang dilakukan FH? Kita juga keluarga masih mengontrol itu dengan kegiatan-kegiatan keseharian. Masih kita libatkan dalam kegiatan seharian supaya keseharian beliau juga masih bisa interaksi ya dengan keluarga terutama gitu. Kita menjaga sampai saat ini. Oke, jadi kalau menurut Bapak keluarga cukup memberikan dukungan begitu ya buat kondisi FH saat ini ya. Oke. Mungkin pertanyaan yang terakhir, apakah FH saat ini sudah didampingi oleh profesional dalam hal ini bisa psikolog klinis atau psikiater, Pak? Untuk pemulihan trauma. Ini dari UPTD PPI juga dari awal khusus dari beberapa hari setelah kasus itu PPD PPI melalui Rumah Sakit Hasan Sadikin koordinasi juga dengan Polda Jabar itu tindakannya menurut kami udah cukup ya untuk korban, udah cukup, masalah rehabilitasinya udah cukup, dan sekarang juga didampingi oleh Jabar Bantuan Hukum. Kita juga berterima kasih atas perhatiannya untuk mendampingi kami keluarga dan korban, begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak. Semoga kondisinya FH segera pulih, meskipun kita tahu bahwa untuk pemulihan trauma pasti butuh waktu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kang Agi Haturnuhun sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Ya, Mas Reza, kalau kemudian kita mendengar tadi bagaimana pernyataan dari pihak keluarga, bahkan hingga saat ini rasa trauma itu juga masih ada, Mas Reza. Mengapa kalau Anda melihat ya, pelaku ini bisa melakukan hal ini padahal ya ibaratnya kita bisa sampaikan ini masih dalam masa PPDS, calon dokter spesialis, melakukan hal ini di rumah sakit pula, Kang Reza? Sayangnya tidak ada teori tunggal untuk menjelaskan tentang kenapa orang termasuk oknum dokter bisa melakukan kekerasan seksual. Kalau ditanya ke kalangan feminis, hampir bisa dipastikan pasti mereka memakai teori power asymmetry, relasi kuasa yang timpang. Superior berhadapan dengan inferior, dominan berhadapan dengan submisif, top dog berhadapan dengan underdog. Nah, pihak yang kuat itulah yang berpotensi menjadi pelaku, pihak yang lemah akan menjadi korban. Dalam situasi atau relasi antara pasien dengan dokter, kira-kira awam mengatakan siapa yang powerful, siapa yang dominan, Dokter. siapa yang mengendalikan, siapa yang top dog, kita bisa temukan jawabannya. Sehingga, maaf kata, dari sisi yang negatif, relasi antara dokter dengan pasien memang relasi yang rawan. Kalau dokter kemudian tidak kuat iman, tidak taat etik, tidak disiplin, tidak terawasi, apalagi konon punya kelainan seksual, punya gangguan kejiwaan, maka semakin superior dia, semakin kuat kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang semestinya dia sembuhkan. Tetapi bagi saya, penjelasan pada dimensi individu saja tidak cukup. Beberapa waktu yang lalu, saya bertukar pikiran dengan Dr. Nazar, dulu pernah jadi pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Dari tukar pikiran kami saya simpulkan harus ada push factor dan bertemu dengan pull factor. Faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya oke lah kita bicara individu per individu. Dokter di Bandung, dokter di Garut. Tapi pull faktornya ada dua hal yang tampaknya tidak bisa kita abaikan. Dan tadi sore terbenarkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia ketika saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan beliau. Ada dua terkait dengan faktor penarik yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Pertama, disinyalir bahwa 2 tahun terakhir ini ada problem penegakan etik di profesi kedokteran. Dr. Eva yang bisa elaborasi itu. Dan ternyata terbenarkan, anggapan saya itu terbenarkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Satu itu. Yang kedua, saya memandang bahwa paling tidak sebagian masyarakat punya ekspektasi yang berlebihan terhadap yang namanya psikotes. Seorang dokter atau calon dokter dikenakan psikotes. Hasilnya bagus. Seolah-olah dianggap akan seterusnya bagus. Padahal kondisi psikologis manusia fluktuatif, dinamis. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini normal, besok abnormal. Besok bagus, besok jelek. Besok baik, besok buruk, dan seterusnya. Nah, sayang beribu sayang, kondisi yang fluktuatif atau kondisi dinamis ini tidak akan bisa masuk dalam radar psikotes. Apalagi kalau yang dites orang yang cerdas, sekaligus licik. Dia bisa mengkadali psikotes, dia bisa hengki-pengki dengan yang mengadministrasikan tes,
Dia bisa mempraktekkan malingering, pura-pura sakit, atau di simulation, pura-pura sehat. Itu berbagai macam taktik busuk yang bisa orang lakukan untuk mensiasati psikotes. Karena itu, ayo kita realistis. Untuk mengontrol dokter kah, psikolog kah, atau profesi apapun, agar taat etik, taat azas, daripada mengandalkan psikotes, lebih baik andalkan pengawasan yang terus-menerus. Ketika seseorang merasa bahwa diri dia terus-menerus diawasi oleh CCTV, terus-menerus diawasi oleh kolega, terus diawasi oleh lembaga, maka dia akan mengendalikan dirinya. Karena itu sekali lagi, andalkan pengawasan yang terus-menerus. Sayangnya, pengawasan yang terus-menerus ini pula yang disinyalir tidak begitu optimal dijalankan oleh otoritas terkait profesi kedokteran. Baik pengawasan oleh teman sejawat, pengawasan oleh rumah sakit, pengawasan oleh sekolah, pengawasan oleh organisasi profesi, dan pengawasan oleh kementerian. Paripurna sudah. Push faktornya ada, dimensi individu, pull faktornya ada, kelengahan pengawasan di sana-sini. Sehingga apa boleh buat? Memang kita masyarakat awam punya kekhawatiran bahwa peristiwa kejahatan seksual biadab semacam ini tidak hanya dilakukan oleh 1 atau 2 atau 3 oknum dokter saja, tidak. Sebentar Mas, dugaan Anda kenapa menguatkan lebih dari 1-2 dokter? Kenapa Mas Reza meyakini itu Mas? Pertama, saya berkesempatan di TV One juga berbincang dengan Dr. Mirza. Yang pertama kali mengekspos kasus ini ke publik. Dari beliau keluar kosakata banyak, budaya, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa lagi menganggap masalah ini sebagai masalah yang sifatnya insiden. Oh ini hanya insiden kok, satu saja, tidak. Tapi jangan-jangan sudah sebuah fenomena. Mudah-mudahan saya keliru. Itu satu, alasan satu. Yang kedua, ada riset yang mengatakan begini. Kalau kita bicara tentang pelaku kejahatan yang berulang, spesifik pelaku kekerasan seksual yang berulang, berarti residivis. Risetnya menunjukkan menjelang dia memangsa korban ke-6, baru dia dipergoki oleh otoritas penegakan hukum. Artinya, ketika pelaku ini memangsa korban pertama, dia lolos. Memangsa korban kedua, dia lolos. Dan seterusnya, sampai korban kelima. Begitu dia mau memangsa korban ke-6, barulah otoritas penegakan hukum berhasil mengendus kelakuan jahatnya. Maksud Anda begini, Mas Reza, bahwa kasus yang berada di RSHC pelaku tidak hanya sekali melakukan ini? Karena itu sejak awal saya katakan, saya berusaha menyemangati Pak Dirkrimum dan jajaran, coba angkat kemungkinan bahwa korban bukan hanya satu. Kefasihan oknum dokter Bandung ini mengindikasikan dia sudah belajar betul untuk menjadi kriminal. Dia pilih waktu yang ideal, jam 1 dini hari, ketika secara umum manusia ingin istirahat, lengah, satpam lengah, kolega lengah, dan seterusnya. Yang kedua, dia pilih gedung yang barangkali relatif aman, dalam pengertian tidak dikunjungi oleh banyak orang. Dan saya tidak tahu bagaimana cara dia menyiasati keluarnya obat bius dari unit farmasi. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa, atau paling tidak mengindikasikan, pelaku ini sudah fasih. Kefasihan untuk melakukan kebiadaban macam itu adalah hasil proses belajar. Dalam pengertian melakukan kejahatan berulang. Pernyataan Mas Reza cukup menakutkan kami, artinya korban bisa jadi bukan 1, bukan 2 atau 5 orang, bisa jadi lebih. Karena ia sudah menjadi PPDS 2 semester Mas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita akan bahas sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.